Allah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah yang merupakan asas daripada agama ini. Bahkan semua nabi-nabi diutus untuk kalimat ini. Yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Anda lihat ke langit dan apapun yang ada di sana. Baik Anda bisa jangkau dengan pandangan Anda atau Anda tidak bisa jangkau. Yang ada di bumi, di atas bumi tersebut, di kedalaman bumi, di kedalaman lautan. Baik yang Anda bisa lihat atau Anda tidak bisa lihat. Anda bisa rasakan atau Anda tidak bisa rasakan. Rahasianya la ilaha illallah. Artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, enggak ada yang menciptakan semua itu, mengurus, mengawasi, mengontrol, menciptakan lagi baru, memusnahkan yang sudah lama, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini kalimat rahasia yang luar biasa. Makanya kita temukan dalam Al-Quran, semua nabi-nabi konsep dakwah di kaumnya sama. Apa isinya? Mereka mengatakan, ikrarkanlah dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian, dan dengan keyakinan dalam hati kalian. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang menciptakan matahari, bumi, udara, air, batu, malaikat, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin. Yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh manusia, kecuali Allah. Semuanya begitu. Mereka semua mengatakan, Qur Rabbi Allah. Tuhanku Allah. Dalam banyak ayat dikatakan, Ma lakum min ilahin ghairuh. Ada apa kalian meyakini ada Tuhan selain Dia? Konsep dasarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Saya dalam beberapa masa kehidupan saya yang lalu, pemirsa, saya sempat bertanya dengan diri saya sendiri. Sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, iman itu 73 tingkatan. Yang paling tinggi, kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah, memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga membahayakan manusia yang lain. Pemirsa, saya bertanya hadis ini, ada apa dengan kalimat la ilaha illallah? Apakah hanya sekedar ucapan? Atau ada sesuatu yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Kenapa semua nabi dakwanya la ilaha illallah? Kenapa kalimat syahadat yang pertama bagi orang Islam adalah la ilaha illallah? Kenapa ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang akhir kalimatnya sebelum meninggal la ilaha illallah masuk surga? Bahkan ada sebuah hadis yang sangat mulia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, di mana seorang sahabat pernah bertanya dengan pertanyaan yang sangat dewasa dan bijaksana serta berbobot. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa itu kebahagiaan? Nabi SAW menjawab, karena pertanyaan ini ringkas, padat, berbobot. Beliau pun menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Padat, ringkas, dan juga berbobot. Apa jawaban Nabi SAW? Qur Rabbi Allah, thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, tidak ada pencipta apapun yang kamu lihat dan kamu tidak lihat kecuali Allah. Kemudian istiqomalah. Apa yang Dia perintahkan sebagai Tuhan, lakukan. Apa yang Dia halalkan, nikmati. Dan apa yang Dia haramkan dan Dia larang, tinggalkan. Kau pasti akan bahagia. Sebuah pertanyaan yang bijaksana dari seorang sahabat yang mulia, dan jawaban yang luar biasa dari seorang utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, yang kalau seseorang menggunakan akal sehatnya memikirkan ini, maka sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri dalam banyak ayat Al-Quran. Siapa Dia?
Di antaranya ayat yang mulia, kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah pencipta segala sesuatunya, tidak terkecuali. Dan Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Ayat yang ringkas, padat, dan luar biasa bobotnya. Pemirsa, kita coba mendatangkan contoh dulu, agar nanti lebih membuka wacana Anda tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana keadaan hidup mereka selama di dunia, dan bagaimana akhir hidup mereka. Serta saya akan berikan contoh juga kepada Anda, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, bagaimana kehidupan mereka, dan bagaimana mereka melalui semasa kehidupan mereka di dunia. Dari sini nanti Anda akan bisa memilah, saya lebih tepat menjadi orang yang tidak beriman tentang Allah seperti orang-orang ateis, atau saya akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah sebagaimana umumnya kaum mukminin atau orang-orang yang sudah beriman. Kita akan mulai dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh dan kita pilih kira-kira dari kalangan manusia yang sangat luar biasa kedudukannya. Para raja-raja, para ilmuwan, dan para pemikir yang biasa dikenal dengan bahasa akademiknya itu filosof. Kita ambil contoh dari raja-raja dulu. Kalau kita lihat Al-Quran, kitab yang Allah turunkan dari langit, menceritakan kepada kita, minimal ada dua yang saya angkat dari raja, yang mereka tadinya tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mengaku sebagai Tuhan, menyaingi Allah sebagai Tuhan. Itulah Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS, dan ada Fir'aun di zaman Nabi Musa AS.